Oke teman-teman investor, pernah nggak lihat saham yang aneh banget? Laporannya merah semua, rugi terus, tapi harganya kok malah terbang ke bulan. Nah, hari ini kita bakal bedah kasus super menarik dari PT Prasida Aneka Niaga atau PSDN. Ini dia, Paradoks Prasida. Nah, ini dia misteri utamanya. Gimana ceritanya? Perusahaan yang boncos parah, sahamnya malah meroket. Ini kan anomali yang bikin pusing ya. Banyak banget investor retail yang kejebak di situasi kayak gini. Tenang, hari ini kita bakal bongkar sama-sama. Oke, pertama-tama kita harus jadi detektif dulu. Kita lihat tempat kejadian perkaranya. Maksudnya? Ya, laporan keuangannya. Kita harus tahu separah apa sih kondisi perusahaan ini sebenarnya. Yuk, kita lihat angka-angkanya. Waduh, lihat ini. Penjualan mereka turun minus 45,3%. Coba bayangin, ini kayak warung kopi kita tiba-tiba kehilangan separuh pelanggan dalam setahun. Ini bukan cuma lagi sepi, ini udah lampu merah, bahaya banget operasionalnya. Dan kalau tadi udah parah, yang ini lebih gila lagi. Margin bersihnya minus 107%. Artinya apa? Setiap mereka jualan kopi senilai 10.000, mereka malah rugi lebih dari 10.000. Ini udah bukan bakar duit buat promosi lagi, ini namanya bakar pabrik. Gawat. Akibatnya, total kerugiannya bengkak jadi 26,2 miliar rupiah di tahun 2025. Dan ini bukan kejadian sekali doang loh. Tahun sebelumnya udah rugi 20 miliar lebih. Jadi ini kayak gali lubang, tutup lubang, lubangnya makin dalam. Jadi kesimpulannya gimana? Jelas banget. Secara fundamental, perusahaan ini udah sekarat. Udah nggak usah ngomongin untung atau ekspansi. Bayar gaji karyawan aja mereka megap-megap. Dari kacamata investor manapun, ini kapal yang udah mau karam. Nah, disinilah ceritanya jadi seru dan aneh. Saat semua data fundamental teriak bahaya, jual, pasar malah ngasih sinyal sebaliknya. Yuk kita masuk ke inti dari paradoks ini. Aneh banget kan? Ini nih rangkumannya biar lebih jelas. Penjualan anjlok, laba minus gede, marginnya horor, utangnya juga bejibun. Logikanya, kalau kita lihat data begini harusnya kita kabur kan? Jual semua, jangan sentuh sama sekali. Tapi, coba lihat grafiknya. Justru di saat perusahaannya lagi hancur-hancuran, harga sahamnya terbang lebih dari 70%. Dari 75 perak ke hampir 200 perak. Ini kan gak masuk akal. Kecuali ada sesuatu yang kita, investor retail, gak lihat. Apa sih yang diendus sama para smart money ini? Nah, ini dia petunjuk pertama kita. Kata analis, ada kemungkinan ikan paus atau investor institusi lagi nyerok saham ini diam-diam. Dan kita tahu, ikan paus itu nggak mungkin asal beli. Mereka pasti udah ngintip sesuatu. Sebuah rencana besar yang belum kita tahu. Saking liarnya pergerakan harga saham ini, sampai-sampai BEI, Bursa Efek Indonesia turun tangan. Mereka ngasih stempel UMA atau Unusual Market Activity. Buat kita, ini tuh kayak sinyal sirene. Ini konfirmasi ada permainan besar yang lagi berjalan di balik layar. Bukan lagi soal fundamental. Oke, karena kas perusahaan udah kering kerontang, manajemen akhirnya ngeluarin jurus pamungkas. Sebuah langkah yang sangat drastis. Mereka jual harta karun mereka. Ini petunjuk kedua yang sangat penting. Jadi apa yang dijual? Tanah dan pabrik mereka di Bandar Lampung. Gede banget loh, nilainya 67,1 miliar rupiah. Biar kebayang ya, angka ini nilainya hampir 200% dari total modal perusahaan. Gila kan? Ini bukan cuma jual aset biasa, ini udah kayak jual separuh kerajaan buat bertahan hidup. Duit segar 67 miliar ini ibarat oksigen darurat buat mereka. Cukup buat bayar gaji yang nunggak, buat modal kerja lagi biar dapurnya tetap ngebul. Tapi, ini bukan solusi permanen. Ini cuma langkah sementara buat mempersiapkan grand plan mereka. Nah, inilah yang kayaknya udah dicium baunya sama si ikan paus tadi. Dan inilah dia jawaban dari semua teka-teki kita. Ternyata uang hasil jual aset itu bukan buat bisnis lagi, tapi buat sebuah langkah akhir yang dramatis. Go private. Yap, mereka mau keluar dari bursa saham. Delisting. Tunggu, go private itu apa sih? Gampangnya gini, perusahaan bakal beli lagi semua saham yang beredar di publik, termasuk punya Anda. Setelah itu, statusnya berubah dari PT TBK jadi PT biasa. Ini bukan berarti mereka bangkrut loh ya. Justru ini adalah langkah strategis yang udah diperhitungkan matang-matang. Terus, ngapain repot-repot go private? Ada beberapa alasan penting. 1. Fleksibilitas. Kalau udah jadi perusahaan tertutup, mereka bisa banting setir, rombak total bisnisnya tanpa perlu RUPS yang ribet. 2. Efisiensi. Jadi perusahaan publik itu mahal.
Ada biaya listing, audit, macam-macam. Ini bisa dihemat. 3. Kepatuhan. Masalah jumlah saham publik yang kurang bisa langsung beres. Dan yang terakhir, soal modal. Pemiliknya jadi lebih gampang kalau mau suntik dana pribadi. Intinya, mereka mau beres-beres rumah tanpa diganggu tetangga. Dan ini bukan omong kosong. Lihat, mereka udah keluarin jadwal yang jelas. Kapan pengumumannya, kapan RUPS-nya, dan yang paling penting, kapan periode tender offer-nya. Nah, investor itu suka banget sama yang namanya kepastian. Jadwal inilah yang jadi bensin utama kenapa harga sahamnya tancap gas. Oke, ceritanya seru. Kita udah pecahin misterinya. Tapi sekarang pertanyaan terpenting buat Anda. So what? Kalau Anda kebetulan punya saham PSDN, terus harus gimana? Apa langkah paling bijak sekarang? Anda sekarang ada di persimpangan jalan. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama, ikut tender offer. Jual saham Anda di harga premium yang ditawarkan perusahaan. Dapat untung, selesai. Pilihan kedua, nekat bertahan. Anda pegang terus sahamnya dengan harapan nanti perusahaannya pulih. Tapi risikonya gede banget. Sama Anda jadi nggak bisa dijual belikan lagi, nggak liquid. Tapi tenang. Sebagai investor publik, Anda itu dilindungi. Ada aturannya. Harga penawaran tender itu wajib, hukumnya, lebih tinggi dari rata-rata harga perdagangan tertinggi selama 90 hari terakhir. Jadi ini semacam jaminan kalau Anda nggak bakal dirampok. Anda akan dapat penawaran harga yang fair. Nah, jadi sekarang gambarnya udah utuh kan? Dari perusahaan yang hampir bangkrut sampai terungkap ada strategi besar di baliknya. Pelajarannya apa? Jangan cuma lihat laporan keuangan yang jelek, tapi coba cari tahu the big picture-nya. Ada skenario apa di belakang? Sekarang, bola ada di tangan Anda. Kalau ini investasi Anda, apa langkah selanjutnya?